Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, NPM 2022-020053. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya dalam mata kuliah pemrograman web 1. Pertama-tama kita mulai dari penulisan struktur HTML tersebut. Body type HTML ini adalah deklarasi tipe dokumen HTML yang digunakan HTML lang in. Ini adalah elemen root HTML yang menetapkan bahasa halaman web ke bahasa Inggris atau in. Kemudian head ini adalah elemen dalam dokumen HTML yang berisi informasi meta dan elemen-elemen yang mengatur halaman web. Kemudian meta atau password UTF-8 ini menetapkan karakter set dokumen ke UTF-8 yang umumnya digunakan untuk mendukung karakter internasional. Meta atau name, view for content with device win initial scan 1,0 ini mengatur tampilan halaman web agar responsif pada perangkat berbagai ukuran. Kemudian title ini atau kalkulator persamaan kuadrat ini adalah judul halaman web yang akan ditampilkan di tab Ramban. Di dalam elemen style kita mendefinisikan gaya tampilan halaman web menggunakan CSS atau body, font, family, Arial, sans serif in menetapkan jenis font untuk teks dalam elemen body sebagai real atau sans serif jika real tidak tersedia. Kontainer ini adalah selektor CSS yang akan mengetahui elemen dengan kelas kontainer. Ini mendefinisikan berbagai properti gaya seperti fiber, jarak dari tepi halaman, latar belakang, border, dan bayangan kutub pada elemen dengan kelas kontainer. Kemudian kontainer H1 ini adalah selektor CSS yang mengaruhi elemen H1 yang berada di dalam elemen dengan kelas kontainer. Ini mengatur tata letak teks dalam elemen H1 menjadi tengah dengan perintah text align counter. Kemudian label ini adalah selektor CSS yang akan mengaruhi elemen label. Ini mengatur teks pada elemen label untuk menjadi tabel bold. Input ini adalah selektor CSS yang akan mengaruhi elemen input. Ini mendefinisikan berbagai properti untuk elemen input seperti lebar, jarak antar elemen, bayangan, kutub, latar belakang, dan warna teks. Kemudian bottom ini adalah selektor CSS yang akan mengaruhi elemen bottom. Ini mendefinisikan berbagai properti gaya untuk elemen bottom seperti warna latar belakang, warna teks, padding, kursor, dan lainnya. Bottom hover
Ini adalah aturan CSS yang berlaku saat pengguna mengarahkan kursor kepada elemen bottom. Ini mengubah warna latar belakang elemen saat di header. Ini adalah elemen-elemen dalam bagian body. Dokumen HTML ada elemen-elemen seperti H1, label, input, button, dan div yang digunakan untuk mengatur form kalkulator persamaan kuadrat dan menampilkan hasil perhitungan. Script ada di bagian sini. Fungsi hitung akar kuadrat digunakan untuk menghitung akar kuadrat berdasarkan nilai-nilai A, B, C yang dimasukkan penggunaan variabel A, B, dan C diisi dengan nilai-nilai yang diambil dari input pengguna. Diskriminan dihitung menggunakan rumus B dikali B kurang 4 dikali A dikali C. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan di dalam elemen dengan ID result berdasarkan nilai diskriminan. Jika diskriminan negatif, pesan akar imajiner tidak ada solusi nyata. Ditampilkan jika diskriminan non-pesan solusi tunggal ditampilkan bersama dengan nilai X. Jika diskriminan positif, pesan dua solusi ditampilkan bersama dengan nilai X1 dan X2. Inilah tampilan akhir dari pemrograman kalkulator persamaan kuadrat atau CSS. Nah, di sini terdapat 3 baris, yaitu baris pertama ada A, baris kedua ada B, dan baris ketiga ada C. Nah, kemudian di sini kita memasukkan angka. Yang pertama, baris pertama ada 2, dan baris ketiga kita ambil 3. Baris ketiga atau baris C yaitu kita ambil 2. Terus kita hitung. Nah, di sini dari angka yang kita masukkan, maka terhitung akar imajiner tidak ada solusinya. Kita ganti angka. Angka kedua min 8. Kita hitung kembali. Nah, di sini hasil dari kalkulator persamaan kuadrat memiliki 2 solusi, di mana solusi pertama yaitu X1 sama dengan 3,732 dan X2 0,267. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membangun situs web Faisal Chicken menggunakan HTML dan CSS. Situs web ini adalah contoh sederhana yang menampilkan sebuah restoran bernama Faisal Chicken. Terdapat kode HTML dasar yang mendefinisikan struktur dasar halaman web HTML. Bagian header menyertakan judul situs Faisal Chicken dan menu navigasi ditampilkan sebagai tautan HTML, di mana tautan HTML ini atau tautan navigasi ini yaitu terdapat pada home, Faisal menu, Faisal info, Faisal partner,
Faisal konten. Kemudian konten utama situs ini memiliki dua bagian, yaitu tagline dan konten, di mana bisa kita lihat tagline ini terdapat sebuah nama, yaitu Faisal Chicken, di mana tagline ini berisi judul dan deskripsi situs. Kemudian konten utama bagian teks dan gambar. Bagian konten memiliki dua definisi, teks dan sidebar. Teks berisi gambar dan teks tentang Faisal Chicken. Bagian situs ini berisi tautan ke daftar menu, daftar karyawan, profil dan kontak. Folder menampilkan informasi tentang tahun situs dibuat. Kode CSS digunakan untuk mengatur tampilan situs web. Ini termasuk pengaturan warna, latar belakang, tampilan header, navigasi, tagline, dan lainnya. CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan header, judul, tautan navigasi, dan pengaturan tampilan untuk tagline dan konten. Pengaturan tampilan untuk sidebar dan footer. CSS terdapat pada pemrograman yang dapat saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Boleh kita lihat dari atas bahwa beginilah pemrograman HTML dan CSS yang ada pada perusahaan Faisal Chicken. Adapun kesimpulan dari penjelasan tentang struktur dan tampilan situs web Faisal Chicken. Baik, inilah tampilan hasil dari program Faisal Chicken yang saya jelaskan tadi. Nah, di mana yang ini adalah header, sedangkan yang bagian ini adalah konten. Terus yang ini menu, yang daftar menu, daftar karyawan adalah sidebar, sedangkan Faisal 2023 Unilag itu adalah folder. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.